Wajhi mahasinis sifat, wajah keindahan sifat. Apa arti wajah? Ini wajah. Wajah tu wajhiya, wajah tu wajhiya, apa artinya? Wajah tu, aku hadapkan. Maka wajah itu tempat menghadap. Saya jika bertemu tuan-tuan, yang saya lirik, saya lihat lututnya, kakinya atau wajahnya? Wajah. Ini wajah jismiyah, alam mulkiyah, alam materi. Jika disebut wajhullah, wajah Allah, Allah bukan materi. Yang bukan materi itu disebut wajhul uluhiyah. Tapi ada wajah yang Allah sudah nyatakan, manifestkan, Allah pantulkan, disebut wajhur rububiyah. Itulah wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keindahan wajah ini Allah simpan pada wajah Nabi Muhammad, tapi ditutup dengan kulit Muhammad bin Abdullah. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika mengkisahkan Sayyidina Yusuf, ajmalu rijal fil alam, laki-laki paling gagah. Apa lagi istilah di sini? Paling apa? Paling handsome. Bahasa Inggris sama lagi. Tampan. Paling tampan di alam semesta. Apa kata Nabi? Jamaluhu nisfu jamali. Jamalnya, indahnya, tampannya Sayyidina Yusuf itu baru separuh daripada tampanku. Tapi Allah tutup dengan wajah Muhammad bin Abdullah. Siapa yang memandang Sayyidina Abu Bakar, maka Sayyidina Abu Bakar tak mampu menatap wajah Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar selalu menunduk. Itulah rahasianya. Kenapa dalam tariqat Naqsyabandiyah yang bernisbat kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, mata selalu ke bawah. Nazar berqadam, ya. An-nazrah ilal qadamain, memandang kepada qadam. Seingat saya begitu ibaratnya. Inilah maknanya. Maka Abu Bakar tak mampu sedikit pun mengisahkan, menceritakan kepada siapapun indahnya wajah Nabi SAW, kecuali seorang perempuan yang punya domba, punya kambing. Ketika Nabi ditemani Sayyidina Abu Bakar hijrah dari Makkah kepada Madinah, ada seekor kambing yang punya susu, tapi kurus, berpenyakit. Kambing ini tidak dapat perhatian, tidak dapat kasih sayang daripada sahibahnya yang punyanya. Nabi SAW mengatakan, wahai puan, izinkan aku ambil susu daripada kambing kurus ini. Lalu Sayyidina Nabi SAW urut-urut. Jika ada benda diurut, namanya, dipicik-picik, ya, sedikit-sedikit. Lalu bagian susunya Nabi genggam, keluarlah air. Itulah susu paling mulia di alam semesta. Air susu yang keluar dari tangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-laban al-Muhammadi yakhruj min yadihi asy-syarif Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Si perempuan melihat, siapa ini orang ini yang tangannya penuh keberkahan, sentuhannya mengalirkan keberkahan, mengalirkan madad, mengalirkan barakah wa rahmah. Perempuan ini lirik wajah Nabi Muhammad. Dia tidak tahu kalau itu Nabi Muhammad, ya. Maka apabila kita baca sekarang semua kitab sirah Nabi, yang paling lengkap bercerita tentang wajah Nabi itulah perempuan. Itulah namanya yang disebut-sebut dalam kitab-kitab sirah. Ya, namanya nanti tanya kepada guru-guru kita, ya. Ummu Ma'bad. Itu Masya Allah, hanya dia yang berani, karena dia tidak tahu.
Sayyidina Umar hanya separuh lihat, kita berada lagi. Sayyidina Utsman pemalu, Nabi lihat mana, dia lihat mana. Yang hanya berani Sayyidina Ali. Tapi Sayyidina Ali tidak lihat fisik Nabi, karena dia adalah pintunya Rasulullah. Ana madinatul ilmi wa alim babuha. Ini hadis sahih, didhaifkan oleh Albani. Ini hadis sahih, mutawatir, ya. Sudah diisbat, ditaqrir oleh Sidi Al-Ghumari, ya. Sudah ditemukan, dikumpulkan semuanya, mutawatir. Ana madinatul ilmi, akulah bandar ilmu, akulah kota ilmu, akulah negeri ilmu, gerbangnya Sayyidina Ali. Maka tiada tariqah sufiah hari ini kecuali bersilsilah bersanad kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Hatta tariqah Naqsyabandiyah yang punya silsilah kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq pun punya sanad silsilah kepada Sayyidina Ali. Semua tariqah. Hatta Sidi Ahmad pun bersanad kepada Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Khalas? Cukuplah. Oke, khalas. Gimana, tunggu. Saya ikut perintah beliau. Ya, saya rakyatnya sekarang, dia rajanya sekarang. Ya, Sahibul Bait. Oke, khalas. Pendek cerita, Nabi Muhammad SAW, dia punya nama yang semua namanya berkaitan dengan ma'rifatullah. Jadi semua nama Nabi itu adalah rahasia ma'rifatullah. Inilah yang kemudian dibongkar oleh Sidi Ahmad, dibongkar oleh para wali-wali, ya. Maka di ujung nanti ada disebut ya Ahmad, ya Muhammad, ya Siraj al-Awalim, ya Abul Qasim. Ini bagian akhir yang mau saya sampaikan. Ya Ahmad, ya Muhammad. Ya Ahmad di dalam Al-Quran berapa kali muncul Ahmad? Nama Ahmad berapa kali di dalam Al-Quran? Satu kali. Sidi Syekh Muhammad Bahauddin Al-Baitar pensyarah salawat ini pun mengatakan hal yang sama. Ya, innama yudhkar marrah wahidah. Ahmad hanya disebutkan sekali dalam Al-Quran, karena Ahmad adalah tajalli Ahad. Ahad itu Maha Esa satu, maka la yasdur min ahad illa wahid. Ini kaidah yang pernah dikeluarkan oleh ulama-ulama sufi dan mereka ittifaq, sepakat, muafakat. La yasdur min al-ahadi illa al-wahid. Tidaklah terbit dari ahad kecuali wahid. Ya, maka ahad, kul huwallahu ahad, kul huwallahu ahad. Kul ya Muhammad itu terjemah biasa. Kul ya Ahmad, huwallahu ahad. Maka yang dipanggil mukhatab di situ adalah ruh Ahmad, karena tutup ujung ayatnya adalah ahad. Ini bukan hadis, ingat. Ada satu kalam ditulis oleh Muhammad Al-Ghawth, ya, dalam kitabnya Jawahirul Khams. Ana Ahmad bila mim, ana ahad bil mim. Itu kalam ilhami, bukan hadis. Tolong jangan salah paham. Jadi wali-wali ini ketika sampai kepada surat As-Saff, ismuhu Ahmad, lalu Allah bagilah di dalam qalbunya kalam ma'rifat ilham. Seakan-akan Allah berkalam. Apa kata Allah? Ana Ahmad bila mim, ana ahad bil mim. Jangan salah paham. Aku hanya engkau kenal, aku yang ahad hanya engkau kenal dengan Ahmad, yaitu ada mimnya. Maka tetap berbeza antara ahad dan Ahmad. Ahad bukan Ahmad, maka Khaliq bukanlah makhluk.
Ar-Rabbu Rabbu al-Abdu Abdu. Allah tetaplah Allah Tuhan, kita hamba tetaplah hamba. Huruf mim itu hijabnya 70.000 cahaya. Maka Ahmad bukanlah Ahad. Tapi jika engkau hendak mengenal rahasia Ahad, harus melalui rahasia mim pada Ahmad. Mim itu diturunkan lagi jadi adalah Muhammad. Itulah mimnya menjadi mim Muhammad. Bertambahlah mim, itulah mimnya syariat. Mesti kita ambil syariat. Siapa yang tidak ambil syariat, tazandaqah, dia pasti zindik. Siapa yang bersyariat tidak ambil hakikat, dia fawailul lil musallin. Dia solat tapi Allah kemudian kutuk dia, karena dia tidak menyembah Allah, dia hanya menyembah fikirannya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Ini barangkali yang dapat saya urai dengan izin Allah. Saya minta ampun kepada Allah jika ada uraian yang salah. Saya minta maaf kepada ruhaniah Sidi Ahmad bin Idris al-Idrisi jika ada ibarat-ibarat yang tidak berkesuaian. Tapi insya Allah ini sesuai. Karena pun saya dari tadi bertawasul, dari Seremban saya tawasul terus kepada Sidi Ahmad. Saya ziarah kepada mursyid-mursyid Ahmadiyah, ya, sampai kepada terakhir di Linggi, Sidi Jamaluddin bin Idris. Saya pun ziarah, saya minta izin, ya Sidi, walaupun alam kita sudah berlainan, tolong izinkan saya, karena orang yang mencintai engkau, Sidi Syekh Abdurrahman bin Ja'far, minta saya urai. Sebelum saya duduk di sini, saya belum tahu mau cakap apa. Ya, karena yang saya baca lain, yang saya tawajuhkan lain. Karena ilmu ini tidak bisa dihafal, tidak bisa dihafal. Kitab hikam, kitab Ihya Ulumuddin tidak dapat dihafal. Ini ilmu zauqiyah, ilmu madad. Maka jika benar itu barakah para wali, bukan ilmu saya. Saya pulangkan kepada Allah, saya serahkan kembali kepada Sayyidina Muhammad SAW, pewarisnya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah, kita pulangkan semuanya kepada Allah. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa li baitihi wa zurriyyatihi. Al-Fatihah. Demikian dari hamba Al-Faqir, mohon maafnya beribu-ribu maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.